Dulu saya waktu berangkat mau kerja itu gengsi mas, yang lain udah pada kerja di PT-PT besar loh. Saya masih lulusan sekolah, saya kerjanya kok kayak gini amat ya. Satu hari tidur di situ itu nggak betah mas. Banyak tikus got kok anjir. Oh, kanan kiri saya tidur jam 11 tuh. Ini sih geli loh, apa ya, Nyamuk. enggak, itu apa, Tikus. ekor tikus tuh gatuk apa tuh iki. Tak delok, Ngeri sih. tak lihat kan, Heeh. nggak ada kok. Lah tidur lagi, setiap menit itu pasti gatik. Kalau dipanggilnya sama mandor telat itu pasti ada bonusannya. Sama nggak percaya mas, Nggak percaya. saya uangnya pakai plastik kok. Oh gitu. 50 ribuan Pakai saya plastik, nimba uangnya, coba hitung dulu. Sampai 2,5 meter saya jatuh, ketumpukan seng, mandornya teriak kan, siapa yang jatuh itu? Saya dilemparin itu kok apa, ember buat ngangkat semen tuh. Dor. Itu karena apa? Tutup pintumu, mari rasan-rasan bersamaku. Oke, kembali lagi di channel Rasan-Rasan. Kali ini kita kedatangan tamu dari mana mas? Dari Purbalingga. Purbalingga. Namanya siapa? Namanya Ilham. Ilham. Biasa dipanggilnya itu Gaber. Oh, Gaber. Gaber artinya apa? Penggaberan. Oke. Di sini di Karawang ini udah berapa tahun mas? Sudah 1,5 tahun mas. 1,5 tahun. Nggih. Oh, 1,5 tahun itu waktu yang Cukup lama. Enggak sebentar ya. Sebelum di Karawang di mana mas? Wah, saya kerja kuli mas. Kuli bangunan. Kuli bangunan. Yo. Kuli bangunan. Ibarat gimana? biyen kuwi dulu saya waktu berangkat mau kerja itu gengsi mas, yang lain udah pada kerja di PT-PT besar loh. Saya masih lulusan sekolah, saya kerjanya kok kayak gini amat ya. Udah saya ikut tren kan, anak-anak PT itu pakai jam tangan, jaket, celana, jogger tuh, langsung ke terminal. Ngapain ke terminal? Ngebis. Oh, bis. Ngerantau tuh. Oh, ngerantau. Nah, Sebelum ngerantau? ngerantau itu saya bantu orang tua. Oh, gitu ya. Bantu orang tua dulu. Nah, saya berangkat ke terminal, naik bis Murni Jaya. Saya nggak tahu arah kan mas. Nah, kesana kemari. Nah, orang pertama lulus sekolah kok. Pertama lulus sekolah saya merantau. Nah, pakai jam, pakai jaket, langsung ke Jakarta, tempatnya di Cengkareng. Nah, Cengkareng waktu itu. Setelah lulus sekolah ya? Setelah lulus sekolah. Nah, pakai jam tangan, pakai sweater lah. Ininya celana jogger. Udah sampai sana itu saya celana jogger saya lepas, ganti celana boxer tuh. Nah, temu sama mandor. Loh itu sih bentar. Waktu lulus sekolah terus naik bis. Nah, itu sebelum naik bis itu udah ada pembicaraan bahwa besok di sana ketemu sama ini, terus sebelum naik bis itu udah dapat kerjaan atau gimana kok tiba-tiba ketemu sama mandor? Udah via WA. Oh, via WhatsApp dulu. Via WhatsApp dulu. Itu yang cariin siapa? Yang cariin temen. Oh, temen. Jadi ada temen yang kerja sama mandor. Iya. Terus dibantuin untuk masuk. Terus ketemu kan sama mandor. Kamu punya skill apa? Ngaduk pak. Ngaduk. Berani kamu ngaduk? Satu harinya emang kuat ngaduk? Berani pak. Saya waktu itu udah siap mental tuh. Udah siap mental besar, ngaduk, biar ya di istilah katanya itu biar mandornya percaya bahwa saya itu bisa kerja gitu ya. Ngaduk
Pertama kerja itu suruh ngelangsir Oh, ngelangsir pasir. semen. Oh, semen. Semen dulu. Di Panggul berarti. Panggul. Itu di sana berarti kerja kuli bangunan gitu maksudnya? Kuli bangunan. Oh. Pekerjaan pertama itu ya? Pertama. Terus Setelah itu yang dirasakan setelah datang sampai di lokasi kerja sebagai kuli bangunan, kerja sehari apa yang dirasakan? pertama sehari itu yang dirasakan itu ya encok mas, encok, jelas auto encok. Auto encok. Yang paling kasihan itu pas waktu bangun dari awal loh. Bangun pagi. Dari awal tuh bangunan belum jadi kan, baru cor bawahnya tuh. Baru ngecor bawahnya lah, malam-malamnya saya bingung mau tidur di mana. Nah, cara istilah kata Jawanya itu turunnya senggon-gon ngono. Lah saya Dimana bingung, mana-mana oke gitu ya. Terus beda lain sama tukang. Kalau tukang kan udah punya uang kontrak. Nah, saya bingung mau tidur di mana lah ya. Kontrak mau sama tukang ya nggak enak. Nah, udahlah, bang saya bingung, ambil angkong tuh. Angkong, sarapin kardus, dah tuh tidur di situ. 1 hari tidur di situ itu nggak betah mas. Ini banyak tikus got kok anjir. Oh, kanan kiri. Saya tidur jam 11 tuh. Ini sih geli loh, apa ya? Nyamuk. Enggak, itu apa? Ekor tikus tuh gatuk-gatuk. Apa tuh iki? Tak delok. Tak lihat kan? Enggak ada kok. Lah tidur lagi. Setiap menit itu pasti gatik. Itu saya apa? Bangun kan? Lihat tikus gede banget gitu. Anjir. Iya, saya kan langsung tidur kok kayak gini susah amat. Ya. Cuman itulah pelajaran buat itu. Sebelum kerja di pabrik tahu ini, ya saya tempa di situ dulu mental saya. Oh gitu. Hari kedua gimana kerja? Hari kedua kerja, mulai cor tuh, pasang bata, cor atasnya. Nah, itu lebih enak, tidurnya di atas. Tapi pas waktu tidur, pagi-paginya mukanya ngembun. Ya, nggak ada atap, nggak ada apa sih, cuman adem enaknya. Nah, setelah berapa bulan terus berjalan, uang terkumpul nih, cukup. Yo ke mall ya. Langsung ke mall. Udah kaki saya udah dibalut ampas kopi. Biar enggak busik gitu. Ampas kopi, pakai hempudi, melintis ta. Dulu rambut saya pakai pomade. Iya, pakai pomade. Terus namanya dulu Gatsby apa ya? Gatsby warna biru itu. Nah, sandal saya beli. Dulunya Swallow tuh jadinya Eiger. Langsung ke mall tuh. Ke mall. Tak kira kan ininya belum masih bersih ya. Belum kering sih, masih melintis lah. Nah, pas waktu naik eskalator, kok gatel ya. Kaki saya itu gatel loh. Gatel, saya tengok blong. Wow. Udah ngedolang semen ya. Oh iya. Iya. Oh gitu. Iya, udah ngedolang semen. Loh, ini gimana ini mau kredit HP niatnya tuh. Oh, ceritanya mau kredit HP. Iya, mau kredit HP. Rame-rame atau sendiri itu? Rame-rame. Tapi kan teman-teman saya kan tukang semua. Lah saya kenek. Loh, gimana sih kamu ini? Ya kamu ke kamar mandi dulu mas. Sering ke kamar mandi itu dibasuhin pakai air biar enggak itu. Pulang bawa HP. Setelah sampai mall, datang itu juga bukan pemilik ya, pegawai yang display HP itu gimana? Pertama gini, kan datang tuh, terus kan masuk. Mau beli apa mas?
mau cari Samsung Galaxy. Oh, Ya, siap. kan zaman pas waktu kuliah saya kan tenar-tenar Samsung Galaxy. Heeh. Nah saya mau beli tuh, ini berapa cicilannya? Ini 1 bulan mas, sekian. Ah, uang saya cukup apa enggak ya buat nyicil tiap harinya? Dah berani aja, tukangnya kan gitu. Berani aja udah. Nah saya bayar tes cicil tuh selama 1 bulan. Pas waktu gajian, pas waktu pulang kan 1 minggu itu hari Sabtunya loh. Hari Sabtunya itu gajian loh mas. Setiap hari dapat 750. Oh, itu seminggunya? Seminggu. Seminggu Iya 750? seminggu 750.000. Hmm. Kalau dipanggilnya sama mandor telat itu pasti ada bonusannya mas. Oh gitu. Biasanya saya dapatnya 850. Oh, 850 lumayan ya. Lumayan. 100. Nah setelah itu waktu mau kredit HP, waktu milih-milih itu ada perlakuan yang merendahkan nggak sih dari apa namanya, Tukangnya. gerainya, dari gerainya si HP-nya ini loh? Pertama nggak percaya mas. Nggak percaya? Saya uangnya pakai plastik kok. Oh gitu. 50 ribuan. Pakai Saya plastik, nimba uangnya, coba hitung dulu. Nah dihitung pas, ya udah saya beli HP itu, tarik langsung. Gitu ya. Setelah itu pulang. Itu pulang. Itu waktu kredit HP itu hari keberapa setelah kerja? Udah dapat 2 mingguan lah mas. 2 minggu kerja. 2 minggu uangnya kerja, dikumpulin uangnya ya? dikumpulin. Terus setelah itu baru berangkat ke mall. Baru berangkat ke mall langsung. Kalau kayak nggak kayak gitu ya nanti HP saya masih Nexian. Oh, Nexian dulu waktu itu. Zaman Nexian. Iya, Nexian ya. Iya. Terus setelah pulang dari mall, tukang-tukangnya bilang apa? Ada ini nggak? Ada omong-omong Oh pagi-paginya mas. pagi-pagi? Gimana itu? Ngaduknya yang semangat. Ya pak. Pas waktu itu saya di apa ya istilahnya di gayemi. Kalau diomongin kayak gitu. Diomongin di belakang. Diomongin, udah beli HP itu, udah beli HP. Entarnya kan siang tuh biasanya makanan catering. Oh makanya dapat dari catering. Dapat dari catering. Tukangnya itu masa udah beli HP Samsung Galaxy makannya masih tempe mulu. Lah saya deg dah. Nah, saya langsung lah emang kalau makan tempe mau jadi mandor saya karena gitu, malah saya nyolot kayak gitu. Sama tukang saya ya kalau udah beli HP ya minimal nasi padang sama es teh. Ya saya turutin tuh, saya beliin 1 tes. Nah tukang-tukang yang lain ikut itu kan. Orang saya belinya cuma 1. Masa cuma 1 loh, ini tukang banyak loh. Ya. Ada omongan kayak gitu? Ada, pasti ada. Iya. Kalau malam-malam kan suka mainan HP. Saya keluarin HP Samsung Galaxy itu. Baunya sampai ke sini gitu. Bau HP Samsung baru gitu. Oh gitu. Nah setelah hari pertama ngaduk semen, hari kedua juga masih sama itu. Dari ngaduk semen itu berapa lama sampai ibaratnya pindah apa ya, pindah poin gitu loh, pindah poin kerja ibaratnya. Pindah poin kerja tuh saya training kuli bangunan Connect itu sampai 2 bulan mas. 2 bulan ngaduk terus. Udah kayak Adirai dong. Dulu nggak putih kayak gini mas. Orang dulunya pakai sinar terik matahari langsung. Kena matahari. Beda sama pabrik tahu. Kalau pabrik tahu kan kayak ayam lehor. Nah, dari ngaduk semen setelah itu pindahnya ke apa? Setelah ngaduk semen itu saya lihat-lihat. Masa iya saya ngaduk semen terus. Kan saya ingin skill lah, tambah skill, ngiketin besi. Oh, ngiket besi itu. Itu kan udah dicor tuh. Buat ngecor itu ya. Saya ngiketin besi di atas,
udah bisa kan di training sama tukang ini kayak gini ya udah bisa. Saya ngikat paling pojok tuh Mas. Nah pas waktu itu kan kalau orang bangunan itu yang kalau di atas daknya masih licin. Nah saya ngikatnya paling pojok tuh. Nah paling pojok saya kaki saya itu paling pojok loh, paling pojok. Saya taunya belakang lantai saya itu, belakang dak-dakan saya itu masih ada ruang buat nginjek kaki. Loh tau-taunya enggak, langsung saya jatuh tuh gombrung ketumbukan seng. Itu dari lantai berapa? Lantai ya pertama lantai 2 itu. Oh lantai 2. Udah lantai 2. Lantai 2 terus coba ngikat besi kan buat tambah lantai lagi tuh ke atas. Ngikat besi di situ paling pojok. Loh gombrung saya jatuh dari lantai 2 itu ketinggian berapa kira-kira? Kurang lebih sampai 2,5 meter Mas. Oh gitu ya, segini ya palingnya ya ini ada 4 meteran sampai 2,5 meter. Saya jatuh ketumpukan seng, mandurnya teriak kan, siapa yang jatuh itu? Saya kalau bilang ngomong saya jatuh ya pasti suruh pulang. Nah saya pas waktu kalau jatuh kan otomatis ininya ambek, nggak bisa napas kan. Saya bilang aja tenimbang saya suruh pulang, mending saya iya Pak gegepnya jatuh karena gegep itu buat ikat besi kan pakai gegep tuh, gegepnya jatuh. Oh ya lain kali hati-hati Mas, jangan kayak gitu. Iya Pak, gegep saya jatuh, saya turun ini. Daripada saya suruh pulang sih, mending saya ngomong kayak gitu. Jadi ini ya, perjuangannya tuh sangat maksudnya ibaratnya kita kerja sampai untuk mendapatkan uang itu harus istilahnya harus kerja keras lebih dahulu sih. Iya maksudnya harus nutupin, wah ini takut kan ibaratnya ada accident. Jadi harus berbohong buat nutupin itu ya. Iya. Perjuangannya luar biasa kamu. Biar enggak, daripada kita suruh pulang malah nggak ada penghasilan di rumah. Di rumah suruh kalau kayak gitu ibu suka bentak-bentak. Ya orang kerjanya cuma tidur, mainan HP, tidur mainan HP. Nggak enak kan, mending saya tutupin itunya. Nah terus setelah ngikat itu berapa lama? Ngikat sampai rumah itu jadi. Saya belum berani pasang bata. Masih ngikat besi terus. Dari ngaduk seminggu dapat 750. Kalau ngikat besi itu sama sih Mas, 750. Yang beda adalah tukangnya. Yang menang kan ya ibaratnya kalau junior mau masuk, saya kan udah jadi senior nih. Tinggal saya itu harus bisa ada peningkatan lah intinya gitu ya. Nah, terus waktu saya jadi kenek itu suka dibully Mas. Dibulinya gimana? Adukannya garing tuh. Adukannya kering. Karena terlalu lama atau gimana? Karena terlalu lama. Gitu. Ya mau nggak mau ya pakai air lagi, aduk lagi gitu ya. Oh jadi emang di sana itu di tempatnya mental itu dari kenek. Gitu. Kenek itu udah di tempat mental. Kamu kalau nggak kelar ngangkat satu semen, nggak bakalan jadi tukang kamu. Nggak kuat ngangkat satu semen gitu. Kan saya kan hatinya itu begedor loh. Ya main banget gitu. Ya saya angkat. Waktu pas ngangkat satu kelar tuh. 2-3 kali kuat. Dah semen ke-8 tuh. Ngangkat semen ke-8. Keliengan. Saya keliengan. Keliengan itu. Iya, kayak orang ngefly lah. Kelieng-kelieng.
pas waktu mau naikin ke angkong kan udah dilangsir kan ke angkong, didorong pakai angkong. Saya itu pas itu nggak bisa bawa adukan sama angkong loh, kan harus seimbang kanan kiri. Oh. Pas waktu keliengan saya baru itu pegang angkong, itu ada tanjakan segini, turunan lah, turunan kedogor-dogor ya, jatuh nggak itu? nabrak seng, nabrak warga itu, tembok warga. Dar. Yang hati-hati mas, jangan kayak gini kerjaannya, maaf bu, maaf. Langsung saya diomelin sama tukang gitu. Jadi di situ benar-benar diajari mental di situ. Sebelum dikerja di sini kan, pabrik tahu, dah tuh paling berat tuh kulit bangunan saya, pengalaman saya. Terus setelah itu semuanya jadi? Semuanya jadi, syukuran tuh mas biasanya. Syukuran. Itu sampai rumahnya jadi juga ini jadi ngiketin itu terus? Waktu pas rumahnya jadi biasanya dipindah. Oh dipindah proyek? Pindah proyek lagi. Nah ini sebelum pindah proyek, setelah ini rumahnya jadi terus syukuran itu yang membiayai syukuran itu siapa? Mandor. Oh mandor. Yo sekarang udah jadi, kita syukuran dulu terus makan-makan di situ. Makan. Sama yang punya nggak? Biasanya makannya itu di resto mas. Oh di resto. Iya. Oh, mantap tuh. Di restoran terus tuh makan bareng. Dari awal pengerjaan sampai rumahnya selesai itu berapa bulan? Sampai itu kalau itu kan biasanya ada pending mas. Nggak biasanya 1,5 bulan itu jadi nggak bakalan. Oh gitu ya. Nggak menentu sih itunya, tergantung konsumennya, sama mandornya, diskusinya kayak apa, target sekian, harus jadi. Kalau target sekian belum jadi, biasanya suruh di breakdown mas, di breakdown dulu di awal. Kenapa nggak jadi kayak gini? Nah si tukang nyalahin saya, ya kan lempar-lemparan kan kalau ada salah. Iya betul. Itu anak baru pak, ngaduknya terlalu lama, baratnya jadi semennya jadi kering, nggak bisa ditempelin bata. Nah, oh kalau semen kering itu nggak bisa tempel bata, nggak bisa? Nggak bisa, kayak puing lah, baratnya itu puing dibuang. Oh gitu ya. Nah setelah proyek 1 selesai, syukuran, habis itu pindah proyek lagi. Itu yang proyek awal bangun apa sih? Bangun rumah? Kos-kosan. Oh kos-kosan. Berapa lantai? 2? 3? 3 lantai. Oh 3 lantai. Bangun kos-kosan, dipindah, saya nggak betah. Saya pikir kayak gini, saya sekolah 3 tahun, ijazah saya nggak guna loh. Kulit bangunan istilahnya sih anak SD juga udah masuk keterima. Saya itu kalau kayak gini gimana caranya saya itu buat meningkat loh. Apa hidup semua kayak gini doang, ngiketin besi ngaduk dah. Oh ya, saya pulang tuh, kamu jadi hitam om. Itu ibumu? Ibu yang ngomong pertama. Ibu iyalah, orang kerja kuli bangunan. Itu berapa bulan waktu itu? Udah sampai 8 bulanan kayaknya. 8 bulan kuli bangunan. Terus saya mikir, lah ijazah saya kok nggak berguna loh. Waktu saya ngaduk itu sampai saya bengong mas. Mikir ya. Gimana caranya ijazah saya itu berguna. Sampai saya dilemparin itu kok ember buat ngangkat semen tuh. Dar. Itu karena apa? Bengong sih. Oh gitu. Jadi di kuli bangunan tuh nggak boleh bengong mas. Kalau ngaduk udah selesai ya udah bantuin tukang ngapain kayak ambil palu ambil apa. Saya bengong itu. Oh berarti cara negurnya orang bangunan tuh keras ya? Kasar.
kadang sampai dilemparin palu kok. Ada tukang yang itu enggak jahat sih. Ya setiap orang kan beda-beda. Nah, saya ketemu orang tukang yang baik intinya ke saya, dah jangan diambil hati mas, kalau diambil hati nanti kamu kering, kurus, nanti kamu kurus ntar di sini, kasihan mak ibumu. Dan kalau di rumah makannya ya masa di sini gara-gara bengong doang kamu bisa kurus, kan enggak masuk kayak gitu. Terus setelah itu memutuskan untuk pulang. Nah, terus setelah sampai rumah ditanyain sama ibumu. Loh kamu jadi hitam om? Loh gimana orang kerja kuli bangunan, sampai ibu saya nangis kok. Oh gitu.